ilmu yang paling mahal itu ilmu yang jelas ada di depan mata, tapi nggak banyak orang melihat. Nah, kalau semua orang IT tidak mau belajar tentang SDM, padahal ini sudah jelas di depan dan mata. komunikasi Dan komunikasi. Itu sederhana, komunikasi. Itu sederhana. Bahasa komunikasi. Karena gini, mentranslatekan bahasa IT ke orang yang tidak paham IT itu juga sebenarnya dibutuhkan. Betul. Agar seperti kami ini itu kan paham bahasa itu kan gitu. Kita ketemu lagi dan masih bersama Sri dan Nurdin, dan kita masih membahas tentang berbagai macam profesi yang ada di sekitar kita, baik profesi yang mungkin kita sudah banyak kenal maupun yang belum, serta juga ada tips-tips praktis bagaimana kita bisa sukses berkarir di pekerjaan kita masing-masing. Dan kita saat ini masih ada di mana? Jawa Paragon Hotel Surabaya. Kita ada di Jawa Paragon Hotel dan Apartemen Surabaya. Betul, ada di Jalan Maijen Sungkono. Sebuah lokasi yang sangat strategis, dekat pusat perbelanjaan, jalan utama, jalan tol, seperti itu ya. Pusat bisnis lah ya. Pusat bisnis kayak dan gitu. Kita sekarang ada di eksekutif suite room-nya. Keren ya. Di sini kita lagi di living room-nya. Betul. Dan kami bertiga kayak di Javu ya dengan areal ini. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol, saya ingatkan jangan lupa nyalakan closed caption-nya. Closed caption, tombol kotak yang ada di atas atau bagian bawah, supaya kemudian bisa mengikuti diskusi kita. Kita lagi ngobrolin apa nih? Iya. Oke. Dan kita kedatangan narasumber yang adik kita sebenarnya. Oh, adik, ya jangan gitu dong, gitu. Rekan kita, Eka Pramudita Purnomo, STMT, gitu ya. Iya, ini jujur kalau dibilang murid lebih tepatnya mungkin. Iya, jadi saya mau ngomong anak kok nggak enak. Mau ngomong anak. Enggak lah, kita sekarang sesama, profesinya sama ini. Mantan. Iya. Mantan. Ya, terima kasih sudah diundang loh ini Bu Novi, Pak Nurdin ya. Ngejar waktunya Bapak yang satu ini luar biasa loh, sejak tahun lalu itu bookingannya panjang. Ya, disyukuri ya. Kan berarti sibuk kan kalau gitu kan. Iya. Nah, kalau gampang bookingnya berarti nganggur. Bukan gampang, bookingnya menghargai yang undang dong. Oh iya. Kelihatannya memang jodohnya di Java Paragon berarti. Iya. Kalau nggak di Java Paragon belum ketemu berarti. Jadi mendekati yang lama ya. Iya, jadi kita bisa jalan-jalan touring ke sebelah. Siap. Sehat gak? Sehat, disyukuri, sehat. Jadi sebenarnya kita alumnus di salah satu kantor konsultan ya. Iya, kita sama di kantor yang gitu. sama. Kita dan kita sekarang bidang berbagai bidang yang berbeda-beda, dan kita sering ketemu di mana? Ya di sini. Kita sering ketemu di berbagai kesempatan kalau kita sedang menangani klien. Sebagai alumnus lah ya. Iya. Gitu. Iya. Oke, kalau dulu Eka di konsultan IT ya, kalau kita kan berdua di SDM-nya. SDM, gitu. Capital Management ya. Betul, dan sekarang membuka industri sendiri ya Kak ya? Membuka industri sendiri. Enggak lah, tapi kalau ternyata uniknya baik dulu di kantor konsultan yang lama maupun sekarang di dunia bisnis yang sekarang IT sama SDM tuh dekat sekali loh ternyata. Sangat dekat sekali. Kalau dulu kita memang dekat kan, sebelahan. Dari dulu. Tetanggaan ya? Iya, ruangannya sebelah saya kan. Jadi walaupun bisnisnya sendiri ternyata mau tidak mau harus sering berguru. Karena yang menjalankan IT kan SDM-nya. Betul. Iya. Itu faktor yang seringkali orang berpikir bahwa wah ini kalau ternyata konsultan IT ya sudah nanganin hanya IT-nya saja. Dan remote ya. Dan remote ternyata beli aplikasi mahal-mahal nggak bisa jalan gitu kan ya. Masalahnya ada pendampingan SDM-nya. Ya itu tadi SDM itu
kata-kata yang sampai sekarang selalu terngiang-ngiang setiap kali. Oh ini butuh transformasi digitalisasi IT, kita biasanya tanya dulu SDM-nya siapa atau enggak. Itu jadi salah satu. Jadi pertanyaan pertamanya justru itu ya. Gini, biasanya kan sekarang Eka menjadi konsultan sendiri di bidang IT ya, sebagai seorang entrepreneur di situ. Dan tadi menanyakan Mbak SDM-nya siapa apa enggak. Dan termasuk berarti ada gap generation-nya itu ya, atau gimana? Betul. Jadi kalau boleh cerita sedikit kan, kalau kantor saya namanya PT Integra Teknologi Solusi dan 90% klien-klien yang ditangani itu related dengan pemerintahan. Nah, tadi kan mungkin kalau ada Gen pemerintahan X, Gen Y, Gen Z, tahu sendiri di pemerintahan mungkin yang eranya yang atas, masih manual lah ya. Masih manual atau seperti apa, itu masih sangat banyak dan justru mereka-mereka yang lebih banyak memegang untuk pengambilan keputusan. Decision maker. Iya, decision maker. Jadi nah disitulah gap yang terkadang mungkin orang hanya berpikir bahwa oke, saya butuh teknologi ini, saya butuh solusi ini, saya melihat di instansi sebelah kok sudah pakai ini ya, enak dan berjalan lancar, langsung istilahnya kontak dengan mungkin vendor atau konsultan IT ya kan, terus tanya ini gimana cara buatnya ini. Nah tapi yang seringkali lupa mereka sadari adalah ini SDM-nya belum tentu sama loh dengan yang sebelah. Kita nggak bisa duplikasi teknologi begitu saja. Kompetensinya bisa jadi beda ya? Sudah banyak yang gagal. Jadi kalau teman-teman istilahnya, teman-teman di dunia industri pasti sudah sering mengalami hal ini. Kita berusaha mengcopy dari teknologi yang ada di sebelah, tapi ternyata setelah kita coba di dalam gagal, dan kebanyakan gagalnya karena yaitu tadi faktor SDM-nya yang justru lebih kuat. Mungkin kalau boleh share sedikit, kami dulu sempat punya pemikiran seperti ini, mau jadi perusahaan teknologi gaya Eropa atau gaya Asia. Maksudnya gimana kan? Nah, ini biasanya terkenal di dunia industri mobil. Nah, kalau mobil Eropa itu istilahnya mobil Eropa, orang yang menciptakan mobil Eropa, mereka berpikir bahwa oke, speknya seperti ini dan mobil ini akan awet long term kalau orang yang menggunakan juga paham. 5.000 kilo harus diganti apa, 10.000 kilo diganti apa, 15.000 dan selanjutnya. Tapi kalau di Asia berpikirnya terbalik, ini spek, saya harus buat sebaik mungkin, karena orang tidak paham setiap 5.000 kilo sekali, 10.000 sekali yang harus diganti apa. Jadi seringkali kan mungkin kalau kita bicara ya di dunia mobil ya, sekali salah perawatan akhirnya rusak, rentetannya panjang. Beda dengan mobil, mungkin di sini biasanya bilangnya Jepang ya. Yang kita harus pahami dulu karakter orangnya, karakter SDM-nya seperti apa, baru kita bikin spek untuk itu. Nah ini justru jadi gini ya, ada dua ya, teknologi yang mengerti Anda atau Anda harus mengenal teknologi. Betul, dan Indonesia nggak bisa kalau menggunakan yang teknologi, Anda harus mengikuti teknologi saat ini. Apalagi kan gini, teknologi kan ibaratnya kalau dunia industri fashion tuh sekarang ada fast fashion kan gitu loh. Nah teknologi kan juga cepat sekali kan ritmenya. Tapi kalau dalam kondisi untuk inovasi teknologi, seringkali perusahaan-perusahaan yang berkembang pesat itu justru bukan first mover. First mover itu kan kalau dalam bahasa artinya adalah tiba-tiba mereka mengadopsi teknologi yang betul-betul baru. Betul-betul baru, terus karena mereka punya competitive advantage di awal, yang dia melakukan inovasi, mungkin di sistem SDM, mungkin di apa, belum tentu. Jadi justru banyaknya itu, ini mohon maaf ya, seringkali kami menemukan banyak instansi yang jadi first mover itu justru yang jadi yang gagal pertama, pasti. Jadi terkadang mungkin ada kata-katanya. Atau karena trial dulu itu. Betul, pasti first mover punya resiko di situ ya. Tapi seringkali kan Indonesia itu punya satu budaya, terkadang kita melihat studi banding kan selalu ke luar negeri ya. Di luar negeri sudah punya teknologi. Kenapa ini teknologi nggak bisa adopt langsung? Kita lupa bahwa ternyata sebelum bisa mengadop ke sana, SDM-nya juga harus digadop dulu. Kompetensinya juga sudah beda. Kompetensinya beda. Dan yang pasti gini, culture-nya juga beda. Nah, kemudian demografinya juga beda. Nah, ini kalau dibahas detail, Pak Nurdin dan Bu Novi sangat ahli dalam hal ya untuk SDM ini tadi kan. Jadi yaitu kalau orang IT, orang eksak kan nggak terlalu belajar ya istilahnya. Mungkin kami pun diajari di kampus,
di perkuliahan nggak ada itu tentang technically-nya banyak kan. Iya, selalu diajarin teknisnya, tapi bagaimana manage human-nya itu sangat jarang. Hampir mungkin bisa dibilang orang teknik informatika nggak diajari tentang manage SDM. Padahal untuk satu teknologi bisa bagus, bukan masalah teknologinya, tapi siapa yang menggunakannya itu. Karena gini loh ya, teknologi itu di switch sekali akan selamanya seperti itu. Betul. Kalau human di switch sekali nggak akan selamanya seperti itu. Di switch sekarang besok bisa berubah, lusa bisa berubah. Jadi maintenance SDM sama maintenance teknologi akan lebih mudah maintenance teknologi. Itu. Nah, tahu terkait dengan kesulitan di bidang IT, terus kenapa kok memutuskan untuk buka perusahaan di bidang IT kan? Iya ya, IT itu sulit, kenapa kok? Atau gini, karena otomatisasi ya gitu ya, jadi orang itu kemudian semuanya mau otomatisasi gitu, sehingga kemudian ya udah itu jadi peluang tuh bikin perusahaan di bidang gitu, mau lebih IT efektif, industry. mau efisien, Kenapa kayak gitu. Mungkin ini nggak berlaku untuk semua case ya, tapi kalau di case saya sendiri itu lebih banyaknya faktor luck sebetulnya, keberuntungan. Karena saya pribadi dari awal dulu waktu S1 gitu ya, waktu S1 saya mau masuk ke universitas, saya tuh melamar berbagai macam jurusan. Maksudnya gimana? Jadi saya ngelamar di kafe, saya melamar arsitek, saya melamar juga teknik industri, saya juga melamar teknik informatika. Kok ya beruntungnya waktu itu teknik informatika. Kamu kok kayaknya nggak punya tujuan hidup. Betul. Jadi ada faktor luck-nya, Pak Nurdin. Nah, ya beruntungnya pada waktu itu istilahnya adalah ya sudah kok ternyata cocoknya kelihatannya di teknik informatika atau komputer ya sudah, dan akhirnya sampai sekarang berkeliling. Tapi nggak dapat dipungkiri siapapun pebisnisnya istilahnya tanpa faktor luck ya, terkadang itu tadi juga nggak bisa jadi. Tetapi gini, dari sekian yang kamu apply, terus kamu di informatika, kebayang nggak ketika dulu mau masuk informatika itu apa yang harus dipelajarin? Dan bakalan cepet tune in apa enggak? Nah ini mungkin banyak teman-teman yang korban sama seperti saya. Dulu kan mikirnya saya suka main game kan gitu ya. Kalau masuk informatika bisa deh jadi industri game yang membanggakan nama Indonesia. Ternyata nggak semudah itu. Jadi itu impian yang akhirnya ya sudah hancur di semester 1, semester 2. Tapi kembali lagi, akhirnya dari situ terbentuk bahwa saya tidak ingin bekerja di belakang layar. Kalau IT kan seringkali hanya ya sudah ngadep laptop, betul. Bikin program. Betul. Jadi ya beruntung saya disadarkan di awal bahwa istilahnya ternyata kalau kita mau berbisnis IT itu tidak hanya program jadi jual, tidak seperti itu. Nah, maka dari itu ketika tempat pertama kali saya bekerja kan sebetulnya kantornya Pak Nurdin. Bukan kantor kami. Bukan. Kantornya Bapak itu. Kami juga sama. Iya, dari awal pun saya bilang bahwa saya nggak ingin berada di belakang layar. Saya ingin jadi ya semacam konsultan IT yang juga berinteraksi dengan orang-orang. Jadi itu yang jadi passion ya ketika. Tapi gini kan nggak banyak seperti itu, Kak. Kebanyakan mereka ada jadi operator. Nah, kalau di case saya kebetulan ini saya punya statement biasanya seperti ini. Banyak teman-teman yang mungkin kalau melihat saya sekarang komunikasinya lebih enak. Mungkin orang-orang lihat saya bukan orang IT. Ini orang bisa ngomong kan gitu ya, bisa sales, bisa presentasi atau seperti apa. Tapi dulu waktu kuliah sama sekali enggak. Mungkin bicara dengan Bu Novi jarak segini. Saya itu sudah detak jantungnya ini kalau ada smartwatch kan sih ya. Itu sudah pasti naik dan akhirnya terbata-bata. Jadi saya punya mungkin kalau dalam bahasa motivasi itu dendam ya istilahnya. Saya susah bicara dengan orang. Saya nggak ingin jadi orang yang kalau bicara dengan orang gagap atau seperti apa. Dan dari situ akhirnya ya hanya dari itu. Ya mungkin kalau di SDM kan ada SWOT ya, strength, weakness. Ya. Saya mengambil strategi berdasarkan bisnis saya waktu itu. Tapi ya disyukuri memang IT sekarang sangat berkembang. Betul. Dan itu sesuatu yang nggak mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu saya sudah dari awal mikir gitu ya. IT ke depan akan berkembang, maka saya akan ambil jurusan informatika. Belum tahu saat itu kan. Belum tahu. Dan bagi teman-teman pun yang ingin masuk ke dunia IT, Menteri Pendidikan kita bilang, kita itu kalau apakah kurang
orang yang bisa programming ataukah orang yang bisa desain IT atau apa, itu nggak kurang. Ternyata justru kurangnya kalau di dalam dunia IT itu adalah orang yang bisa memahami masalah lalu mencarikan alternatif solusinya dengan teknologi. Nah, ini ada gap sendiri. Dan itu ternyata tidak hanya dialami di Indonesia. Jadi itu dialami juga di Malaysia, di Australia, bahkan Singapura. Strata untuk programming ini sudah sangat banyak. Tapi orang yang paham tentang, oke, ada masalah bisnis seperti ini, alternatif teknologinya seperti apa, itu nggak banyak. Dan itu sudah disampaikan oleh para expert yang istilahnya ya dari Malaysia, dari Singapura. Solvernya ya? Ya, di situ. Dan jujur, susahnya adalah karena di banyak mata kuliah atau jurusan informatika terutama, itu nggak mengajarkan SIL itu. Bukan informatika kok, jurusannya coding gitu, lebih ke coding kan gitu. Jadi ibaratnya ketika anak kuliah di informatika, lulusannya ngapain? Ngoding kan gitu. Betul. Padahal ternyata di industri IT kan tidak seperti itu. Betul. Nah, kemampuan untuk mencari solving terkait dengan problem dari suatu masalah yang dibutuhkan oleh instansi tertentu itu yang harus diimplementasikan kan gitu loh. Betul. Nah, kemudian di ITS sendiri itu lebih ke mananya Kak untuk industri IT-nya? Oke, jadi kan segmentasinya. Segmentasinya. Kalau by segmen atau jasanya? Ya, jasa ya. Kalau jasa kan kita memang lebih banyak untuk transformasi digital di pemerintahan. Secara khusus kita hanya mengambil untuk sistem persuratan, disposisi, arsip. Oh, ini kan sistem yang sebetulnya dibuat oleh mahasiswa pun sebetulnya bisa. Yaitu mengarsipkan dokumen. Scan dokumen lalu diarsipkan supaya dicari dengan mudah. Tapi ternyata itu adalah satu hal yang di pemerintah sekarang itu masih banyak kekurangan. Mungkin kalau sekarang kita ngalami sebagai masyarakat biasa gitu ya, apply KTP, ini kok ternyata sampai mana ya, saya 2 bulan kok belum selesai. Ini saya mengajukan surat A, ini sampai mana kok belum selesai. Nah, birokrasi di pemerintahan akhirnya membuat itu harus diselesaikan dengan IT. Ya, bagaimana setiap tahap, ini kalau seandainya ada program yang memonitor, maka atasan akan lebih mudah untuk menegaskan, oke, ini posisinya mana yang lambat, mana yang ini kurang sesuai ya dengan waktu yang ada. Jadi bisa di tracing ya? Betul, bisa di tracing. Itu aplikasi yang sangat sederhana. Tapi lucunya yaitu kembali lagi ya, antara problem dengan solusi. Ini kita nggak bisa bilang bahwa terkadang solusi yang cukup sederhana, solusi yang cukup mudah, selama problemnya tepat, ini dihargai cukup mahal. Dan di pemerintah sendiri, rekan-rekan NN Talker juga bisa lihat berapa sih anggaran pemerintah untuk melakukan digitalisasi yang sederhana kan, surat, dokumen, tapi itu berapa? Tapi ya mungkin bayangkan sederhana, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu kan, karena banyak departemen kan di pemerintahan kan. Betul. Jadi apa yang membuat suatu aplikasi ini mahal? Kalau secara teknologi membuat aplikasi yang bisa mendigitalisasikan dokumen banyak yang melakukan bisa. Tapi apa yang membuat ini mahal? Karena ternyata adalah bagaimana supaya satu instansi mau menggunakan ini dengan lancar dan akhirnya jadi suatu budaya yang baru. Nah, itu perlu pendampingan, perlu juga training. Ya, tidak lepas-lepas dari apa yang dulu Pak Nurdin dan Bu Novi ajarkan tentang yaitu mentraining orang supaya kalau orangnya tidak berubah, mau ini aplikasi dari Jerman, mau aplikasi dari Amerika, wah, nggak cocok gitu ya. Dan otomatis kan itu semua customize ya Kak ya? Bisa dibilang syukur semakin kesini kami juga semakin belajar bahwa setiap instansi punya best practice-nya masing-masing. Ada best practice yang bisa diduplikat, tapi tidak ada aplikasi yang betul-betul satu ini bisa untuk semua instansi. Copy paste plug gitu nggak ada ya? Sangat sulit itu tadi. Even though misalnya juknisnya sama mungkin ya. Meskipun juknisnya sama, undang-undangnya ada loh, Pak Nurdin. Jadi ada tentang istilahnya peraturan presiden atau peraturan pemerintah tentang tata naskah dinas elektronik. Peraturannya ada, tapi di lapangan ya itu tadi berbeda. Dan karakternya juga beda-beda antara daerah satu sama lainnya. Kemampuan SM juga beda-beda satu dengan yang lainnya. Betul. Jadi mungkin kami bisa dibilang salah satu perusahaan yang
yang ketika perusahaan lain itu banyak yang kompetitor istilahnya memberikan adalah oh ya sudah mereka butuhnya ini mereka kasih dengan harga yang murah kan seperti itu ya. Kita dari awal selalu bilang Pak, Bu, kalau pakai kami harganya dibandingkan dengan yang sebelah pasti sudah tidak mungkin masuk budget karena kami sudah termasuk total cost biaya sampai implementasi 6 bulan kita dampingi, otomatis ini kan biaya yang enggak sedikit. Beda dengan, waduh Pak, saya beli aplikasinya aja. Selesai. Beli putus ya. Itu jauh lebih profitable, tapi apakah itu akan berdampak? Belum tentu. Jadi ya kembali lagi, memang inovasi teknologi jadi nyawa ya, mungkin di 2020 ke atas ini apa-apa SDM ngobrolinnya ya teknologi juga sejak pandemi ya. Hukum juga ngobrolinnya teknologi. Anaknya Hotman Paris bikin bisnis untuk yang konsultan hukum berbasis IT juga. Jadi memang jadi primadona. Cuman ya itu tadi ada satu kata-kata yang mungkin sudah cukup lama tapi ini yang mahal ya menurut saya pribadi. Jadi skill memasang dan melepas baut itu misal dihargai Rp 5.000. Tapi skill tahu mana baut yang harus dilepas dan mana yang harus dipasang itu 100.000. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda. Jadi dan jujur saya pribadi juga kagum dengan Bu Novi, Pak Nurdin yang dari SDM kan sudah menggunakan teknologi ya sekarang, bahkan Pak Nurdin sendiri saya belum belajar tentang augmented reality, VR, Pak Nurdin sendiri yang bahkan orang non-IT belajar ke bisnis itu dan nyatanya berjalan. Jadi ya itu tadi, bagi para pebisnis kita nggak perlu belajar terlalu dalam, tapi selama kita tahu pasar yang butuh, ada kok peluang. Nah, saya tuh kenapa kepikiran ke yang e-filing, nggak ke yang lainnya tentang IT, Kak? Oke, jadi apakah ada peluang yang memang ini peluang yang besar bisa dilakukan atau seperti apa? Atau diversiasi dengan konsultan atau industri IT yang lainnya? Wah, ini pertanyaan berat ini. Enggak, enteng kok. Awalnya dulu kok masuknya ke sana gitu. Atau bisa juga tadi itu by accident ternyata ada peluang dapat atau first client-nya dapatnya itu tuh keterusan gitu kan. Kalau buat teman-teman istilahnya saya mulai usaha ini kan sekitar 8-9 tahun yang lalu ya. Dimana pada waktu itu eranya startup itu masih menjadi kata yang sangat positif. Semua orang berimpian membangun startup. Beda dengan sekarang ya. Yang tidak seindah itu ya. Tidak seindah itu ternyata. Jadi pada waktu itu tawaran untuk membuat startup sangat banyak. Sangat banyak. Dan kalau dibilang peluang, peluang itu sangat banyak. Apa saja mau dijadikan IT pada waktu itu bisa. Sampai lata semua. Betul. Jadi saya mendapat tawaran untuk bisa berbisnis ya, membangun satu startup kecil dengan teman-teman tuh mungkin dalam setahun bukan hitungan jari, tapi belasan kali. Tapi akhirnya kenapa kok dengan yang e-office yang ini? Nah, saya pribadi punya prinsip seperti ini. Dulu orang selalu bilang bahwa bisnis bisa jalan selama produk market fit. Solusinya atau produknya dibutuhkan pasar, ya sudah bisnis bisa jalan. Tapi ternyata di pikiran saya itu nggak bisa. Nah, dan akhirnya ada kata-kata namanya product market founder fit. Bedanya apa sih? Misal kayak gini, Pak Nurdin atau Bu Novi tahu ya kejayaan Google, tahu ya kejayaan Facebook gitu ya. Tapi seandainya tiba-tiba dikasih mesin waktu kembali ke masa yang sebelumnya, punya uang, punya dana gitu, bisa bikin Facebook, bisa bikin Google? Belum tentu. Karena faktor dari foundernya ini sendiri itu yang sangat berbeda. Dan itu bisa dibilang bahwa di dalam case saya pada waktu itu kenapa masuk ke e-office ini adalah kita memiliki tim founder yang akhirnya cukup lengkap. Ada yang punya dana, ada yang ternyata punya pengalaman di dunia. Kalau kita bilang bahwa kliennya kan 90% pemerintahan. Founder yang memang suka di dunia ini. Ya, bayangkan kalau ternyata kita punya idenya, kita punya solusinya, tapi ketemu dengan founder yang bahkan dengan birokrasi pemerintahan dia anti atau nggak mau, atau seperti nggak akan jalan. Walaupun kita tahu produknya ada, marketnya jelas, selama foundernya tidak cocok, 5 tahun dijalani mungkin stres, akhirnya seringkali banyak startup bubar. Jadi itu tadi produk, market, founder, fit. Itu yang kalau itunya nggak cocok,
susah. Dan ya disyukuri saya suka ke lapangan, saya suka berdiskusi dengan orang, dan saya punya tim istilahnya yang solid. Jadi apa ya, kalau dulu ada salah satu mentor saya dalam bisnis bilangnya, dia bilangnya seperti ini. Kalau kita punya tim yang tepat tapi pasarnya sedang stagnan, kita masih bisa bertahan. Tapi ada yang lebih berbahaya dari ini. Kita timnya nggak tepat, pasarnya semakin berkembang. Ini artinya kan peluang semakin banyak, tapi timnya nggak tepat, nggak jadi apa-apa. Iya. Nggak jadi apa-apa. Jadi faktor founder atau faktor tim atau ya SDM ya. SDM. Makanya kan saya juga banyak berguru dengan Pak Nurdin, juga dengan Bu Novi, bahwa satu hal yang saya sadari ketika menjadi entrepreneur adalah bagaimana sih mencari tim yang tepat. Bagaimana sih mencari tim yang tepat ini akhirnya juga kembali ke diri sendiri dulu. Saya ini orang yang punya kelebihan apa, kelemahan apa, saya passionnya di mana, baru saya bisa cari tim yang tepat. Itu saya belajar dari Pak Nurdin. Obrolan ngopi. Obrolan ngopi tadi. Ya, itu tadi. Sesepele itu. Iya. Nah, sekarang ini apakah mungkin dari Eka ada saran nih, apa untuk teman-teman muda yang mau berkecimpung di IT itu harusnya kayak apa ini, dengan adanya mungkin IT yang kapan hari itu benar-benar booming, sampai terus masih booming. Ya, sampai maksudnya booming tapi sudah dengan inilah apa persepsi yang berbeda gitu ya. Gini, sekarang anak-anak yang kuliah di IT semakin banyak dan semakin mahal. Semakin mahal. Bener nggak? Kuliah di IT sekarang semakin mahal loh. Betul, semakin mahal, tapi disyukuri. Berarti kan Indonesia juga semakin maju, Pak. Zaman saya dulu SMA, itu anak SMA punya laptop, itu sudah mewah. Wah, ya benar. Sekarang hampir semua anak SMA. SD punya laptop. Anak SD anak TK sekarang sudah punya kok buat main game. Buat tablet ya kan? Pelajarannya SD sudah ada tugas pakai laptop. Iya. Nah, itu dia makanya. Nah, pesan Eka terkait dengan sekarang anak-anak sekarang mau berindustri di IT seperti apa? Karena kan memang kuliah di per-IT sekarang semakin luar biasa kan gitu loh. Oke. Mikir sebentar ya. Karena eranya sudah beda loh. Iya. Sekarang tuh ada penyebutan apakah mereka harus jeli mencari peluang, karena ternyata IT itu luas. Kayak saya misalnya kan mengembangkan di IT virtual kan, kemudian kamu di e-office, dokumen kan gitu loh. Terus kemudian IT yang lainnya juga kan ada kan gitu loh. Oke, jadi yang pertama maksudnya ini tentang memasuki bisnisnya dahulu ya Pak Nuri, Bu Novi ya. Jadi begitu lulus dia sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu loh. Betul. Kesalahan terbesar yang sering kali kita lakukan dulu ketika mahasiswa adalah kita belajar tapi nggak tahu bahwa ini pengetahuannya mau dipakai untuk apa, ya kan? Nah, maka dari itu kalau buat teman-teman ini mungkin yang mahasiswa yang mahasiswa. Kalau buat teman-teman yang mahasiswa ya otomatis kenali dulu mau kerja di mana, mau profesi apa. Itu suatu hal yang sederhana, sepele, tapi itu akan menghemat waktu teman-teman. Bisa setahun, 2 tahun lebih untuk menemukan bahwa saya memang ingin berkarir di sini. Dan ya mungkin kalau saran terbaik yang bisa saya berikan ya, kalau bisa punya teman yang ngerti tentang SDM, tentang psikologi atau apa, kenali diri sendiri Anda dulu. Strength-nya Anda apa, weakness-nya Anda apa, itu akan mempermudah jalannya Anda untuk karirnya. Itu yang seringkali dulu kita nggak punya. Dan Pak Nurdin sudah berhasil membuktikan. Pak Nurdin bukan orang IT, tapi bisa berbisnis IT. Saya juga bukan lulusan IT yang terbaik, yang bisa tentang AI, yang bisa tentang mungkin program-program 3D atau data yang seperti apa, tapi ternyata peluang sangat banyak. Berarti bisa menangkap peluang itu ya kan? Betul. Jangan lupakan skill itu tadi, menemukan masalah dengan solusi yang tepat. Ini sering kali diabaikan. Dan supaya ininya bisa terbentuk, sering-seringlah berteman dengan dunia industri. Magang, kalau punya teman yang sudah bekerja, sudah tanyakan ke mereka, ya kan, kerja seperti ini enak nggak, cocok nggak, punya jenjang karir yang baik atau enggak. Itu mungkin obrolan ngopi ya, 5 menit, 10 menit. Sederhana sih, sederhana. Tapi maksudnya karena sebenarnya ketika kita punya tujuan, maka ya kita akan bisa mengarahkan. Ketika kemudian kita, apa yang kita lakukan nggak ada tujuan, hanya mengalir begitu saja gitu ya, lihat saja nanti gitu kan. Ya itu tadi, akhirnya kita nggak mencoba eksplorasi diri, terus kemudian mencari tadi siapa yang bisa menjadi support sistemnya kita.
Oke, dan tadi kan juga Eka bilang bahwa sebenarnya kan dunia IT itu sangat berdampingan dengan SDM, bener kan? Betul. Nah, berarti kan anak-anak yang sekarang lagi bergelut di kuliah IT juga harus bergelut juga dengan dunia SDM, otomatis kan seperti itu. Karena solvingnya kan dari permasalahan SDM itu kan. Kalau teman-teman mau jadi entrepreneur di dunia IT, maka tidak bisa lepas dari dunia SDM. Mau untuk mimpin di timnya, mau untuk berdiskusi, bernegosiasi dengan klien, dengan calon istilahnya yang mungkin partner atau seperti apa, itu adalah ilmu yang kelihatannya disepelekan. Tapi itu akan yaitu menyelamatkan teman-teman yang di dunia entrepreneur 5-10 tahun ke depan. Salah satu hal yang tidak mengenakan bagi entrepreneur itu adalah ketika 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita bangun dan akhirnya bubar. Oke. Itu banyak, tidak banyak teman-teman yang bisa bangkit dari situ. Dan itu adalah ternyata kebanyakan faktornya adalah di SDM-nya, bukan di teknologinya. Jadi buat entrepreneur yaitu tadi, kalau buat yang teman-teman cari mau berkarir di perusahaan yang besar pun, wah SDM ya juga dong. Kalau kita nggak tahu cara mainnya, untuk istilahnya adalah bagaimana sih kita ya minimal dalam satu tim, ya kan, bekerja sama seperti apa, lalu juga dengan atasan seperti apa. Ya beda kalau ternyata teman-teman kerjanya mungkin untuk riset gitu ya. Ya kalau riset gitu kan ya memang ya sudah dia standalone gitu kan. Fokus betul. Jadi itu sih. Apapun itu sebetulnya untuk ilmu SDM pasti akan sangat berguna. Karena saya punya pengalaman kan, selama ini kita kan juga kantor saya punya vendor-vendor IT ya. Nah beberapa vendor IT kita itu model orangnya tuh yang nerd, diajak komunikasi itu tidak segera nangkap, mau kita harus ada yang mentranslate lagi gitu kan, seperti itu. Jadi seperti kita bukan manusia yang bahasanya harus ditranslate dengan bahasanya mereka gitu, bahasa codingnya itu seperti itu. Nanti diajak bicara responnya lambat sekali kayak gitu. Nah itu saya ngalamin kayak gitu, dan mereka itu merasa bahwa ini loh ya gini, seakan-akan kita ini yang nggak ngerti. Jadi padahal mereka itu tidak menggunakan mempermudah suatu bahasa. Iya, enggak. Jadi tidak mengerti apa yang kita pikirkan, yang kemudian ditranslate ke mereka. Jadi memaksakan yang mereka tahu seperti ini, kamu ngerti tentang ini. Yang kita ini orang awam, lualah, ya saya nggak tahu ilmunya itu kayak apa, kayak gitu. Itu saya punya 2 atau 3 vendor IT ya, yang kayak gitu ya. Ya Kevin ya, ada beberapa vendor IT kita yang itu tadi. Jadi kalau berhubungan sama mereka, kita tuh mau meeting itu mesti nafasnya panjang karena nanti pasti akan ada emosi jiwa karena kita ajak bicara itu tadi itu. Tapi nggak sampai sakit jiwa kan? Enggak lah, kayak robot. Ya itu kadang ilmu yang paling mahal itu ilmu yang jelas ada di depan mata tapi nggak banyak orang melihat. Nah kalau semua orang IT tidak mau belajar tentang SDM, padahal ini sudah jelas di depan dan mata. Komunikasi ya, itu sederhana, komunikasi. Itu bahasa komunikasi. Karena gini, mentranslatekan bahasa IT ke orang yang tidak paham IT itu juga sebenarnya dibutuhkan. Agar seperti kami ini itu kan paham bahasa itu kan gitu. Dan nggak hanya dibutuhkan loh itu Pak Nurdin, Bu Novi, ini kalau buat teman-teman NM Talkers ya, mungkin yang buat muda atau seperti apa ya, secara singkat seperti ini adalah 2 sosok pebisnis yang sudah cukup lama, Bu Novi dan juga Pak Nurdin. Mau nggak kira-kira bayar 10%, 20% lebih mahal untuk konsultan IT atau vendor IT yang bisa berkomunikasi? Ya pasti. Pasti. Artinya bagi teman-teman yang mau masuk ke dunia entrepreneur IT, tapi mereka juga mau merangkul tentang skill SDM, negosiasi tadi, pebisnis berani bayar lebih kok. Iya, karena mempermudah kami. Betul. Dan satu yang membuat kita tuh nggak suka itu adalah mereka merasa bahwa ilmunya itu tinggi, ilmunya itu mahal dan tinggi, dan karena itu kamu memang nggak bisa ngerti gitu. Jadi membuat kita tuh merasa bodoh. Coba tuh bayangkan. Ya, jadi tadi itu kita yang membayar mereka dan mereka membuat kita merasa bodoh. Bu Novi, Anda harus paham teknologi, bukan teknologi harus paham Anda. Makanya kan dia itu tadi. Jadi kan kembali lagi, mau jualan mobil Asia atau yang mengerti tentang Anda atau ya jualan mobil Eropa. Ya itu sih, tapi ya salah satu tips terbaik yang mungkin ya sebetulnya yang dikatakan Pak Nurdin dan Bu Novi.
para pebisnis mau bayar lebih untuk konsultan IT yang memanusiakan, yang bisa komunikasi. Kita bukan robot. Betul. Dan berapa banyak proyek yang gagal karena ternyata komunikasi yang salah atau nggak sesuai ekspektasi, itu sangat banyak. Dan ini mengerti kebutuhan kan dalam perkembangannya itu begini, ada hal-hal yang ternyata jadi gini, mungkin pemahaman mereka atas scope, misalnya saya bikin program nih ya, pemahaman mereka misalnya tentang sebut aja program workload analysis, mereka orang yang benar-benar pure IT, sementara kita orang SDM gitu ya. Nah, kemudian karena mereka nggak ngerti workload analysis, mereka juga nggak mau belajar, sehingga membuat menangkap itu hanya berdasarkan informasi awal yang kita sampaikan dan mereka tidak berusaha mengeksplorasi. Jadi beban Anda yang berat ya? Hingga ketika program itu hampir jadi atau setengah jadi dan kita merasa loh ininya kok nggak di cover, kok ininya nggak bisa muncul. Mereka bilang karena itu tidak ada disebutkan di awal, padahal itu prinsip dasarnya yang harus ada output dari proses itu gitu loh. Jadi ada hal yang mereka memang harus secara mandiri juga mengeksplorasi, mereka riset dan sebagainya atas apa namanya commonnya pekerjaan seperti ini atau proyek seperti ini tuh output utamanya apa kayak gitu. Itu jadi yang kan saya ngalami. Intinya gini, bahwa soft skill itu dibutuhkan sekali oleh semua industri, termasuk kan di bidang IT. Apalagi IT kan kalau kita lihat tadi Bu Novi bilang adalah orang-orang yang mukanya itu seperti muka laptop kan, atau muka PC, ya enggak? Robot nah, makanya muka laptop, muka PC kan udah di hadapan itu semua kan gitu loh, mulai pagi sampai malam kan. Kadang saya pun juga misalnya berdiskusi dengan anak IT pun juga harus lumayan detail, kalau enggak kan mereka ada miss-nya di mana kan gitu loh. Sehingga proposal itu kan bener-bener sellable gitu, bukan proposal sifatnya teknis kan seperti itu. Jadi kalau saya dapat rancangan dari anak-anak, ya saya harus mendeskripsikan lagi kan, menjabarkan lagi dan menyederhanakan bahasanya kan seperti itu. Itu sehingga calon klien juga lebih paham, oh seperti ini toh nanti alurnya kan gitu. Jadi dengan kata lain tadi itu ya, kalau teman-teman yang sekarang kuliahnya IT, terus kemudian juga mungkin bekerja di bidang IT, tapi tidak paham tadi itu sisi SDM atau sisi manusia, ya pasti lama-lama pasti akan tersingkir. Tersingkir. Dan tadi seperti Eka bilang kan 2 tahun 3 tahun mereka akan hilang kan gitu loh. Jadi ya itulah kan Menteri Pendidikan ya juga sudah sadar, Pak Nadiem sendiri sudah bilang bahwa bukan di programmernya yang kita kekurangan, tapi di satu level di atasnya. Mereka biasanya menyebutnya ini bisnis analis. Nah, jadi buat Bu Novi, Pak Nurdin yang mungkin belum punya latar belakang IT ya kenalilah vendor IT, biasanya tanyain dulu bisnis analisnya siapa, orang yang menganalisa bisnisnya siapa sih. Kalau orang yang menganalisa bisnisnya tadi mau diprogramkan aja nggak bisa, dan belum tentu orang IT loh itu bisnis analisnya. Belum tentu orang bidang lain, ya sesuai nature-nya itu tadi. Nah, sama kayak ilustrasi paling sederhana, kalau kita mau bangun sebuah rumah selalu ada 2 pihak, arsitek dan kontraktornya. Ya, di dunia IT sebetulnya ini 2 skill yang berbeda juga. Ada orang yang bagus untuk membangun aplikasinya, dan tapi ada orang desainnya yang desain yang menerjemahkan. Oh, Bu Novi butuhnya ini, Pak Nurdin butuhnya ini. Nah itu, jadi Indonesia kekurangan arsitek. Nah mungkin seperti itu ya. Dan bagi teman-teman yang mau belajar untuk komunikasi itu tadi akan para pebisnis berani bayar lebih untuk itu. Oke, sukses selalu untuk ITS-nya. Sukses selalu, Talk juga Pak Nurdin. Amin. Terima kasih dan sudah meluangkan waktunya di rumah kita, rumah Talk maksudnya kan. Sehingga ada gambaran bahwa ternyata industri IT itu bukan hanya terkait bicara IT saja, tapi juga terkait dengan SDM. Karena itu berdampingan, karena yang melakukan itu adalah si SDM-nya kan gitu loh. Dan di Indonesia sebenarnya peluang tentang IT juga masih terbuka lebar kan gitu loh. Karena Indonesia juga negara sangat luas. Dan juga tuntutan sekarang di dunia IT, industri IT pun juga semakin dibutuhkan kan gitu. Dunia akan semakin berhubungan dengan IT, tidak lagi manual kan seperti itu. Terus kemudian banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dilakukan untuk mempermudah manusia beraktivitas, apalagi anak-anak sekarang Gen Z ya kan, dan anak milenial itu sudah dunia itu, tetapi
peluang untuk kalau misalnya mau entrepreneur di dunia IT harus juga bisa menangkap peluang mau ambil yang segmen yang mana kan gitu loh. Nah, sehingga itu bisa terus sustain dilakukan. Dan juga pahamin bahwa Anda ketika di industri IT dan sekarang lagi kuliah IT, kemampuan komunikasi, bernegosiasi itu dibutuhkan. Nah, dan juga analisa kebutuhan dari apa yang akan diciptakan itu seperti apa, dan proses diskusinya biar tidak salah. Itu sih. Biar Bu Novi nggak pusing kan gitu ya. Pebisnis yang seperti Bu Novi ini kan sangat banyak sekali. Iya. Gitu kan, karena SDM sekarang juga banyak terkait dengan IT ya Bu Novi kan gitu. Bahkan kalau dulu kan asuransi manual kan sudah enggak kan gitu. Bahwa sekarang setiap perusahaan punya aplikasi SDM juga kan gitu. Mulai dari absensi sampai peraturan perusahaan dan semuanya kan ada di apps-nya internal perusahaan itu juga ada. Terus ternyata juga sekarang e-filing atau e-office pun juga semakin dibutuhkan. Kalau dulu kan e-filing itu hanya sekedar men-scan, ditata, ya kan berdasarkan foldernya. Yang sekarang enggak, sampai ke pendatangan tracing. Sekarang di surat sampai di mana posisi dan sebenarnya juga bisa di tracing kan itu. Nah itu sebenarnya juga semakin eksplorasinya dunia IT semakin berkembang kan gitu loh. Jadi that's why kenapa sekarang kampus-kampus bidang IT juga sekarang semakin berkembang dan semakin mahal ternyata. Kuliah di IT era muda sekarang udah semakin berbeda loh kuliah di IT kan gitu loh. Nah itu juga yang bisa dilakukan nanti ketika Anda lulus kuliah ya Bu Novi ya. Oke. Itu. Dan akhirnya thank you ya untuk Java Paragon Hotel. Tempatnya keren nih, hotel yang bintang 4 tetapi serasa bintang 5 karena poolnya juga gede kalau misalnya kita tahu poolnya kan. Terus kemudian ada gym centernya juga, terus ada barnya juga, ada city light-nya juga. Nah ada ballroom-nya juga, dan ini mau Valentine sama mau Imlek kan ya Bu Novi ya? Nah di Imlek nanti ada di The Cafe-nya itu paket 200-an ribu. Nah, Anda bisa ke sana. Kemudian ketika Valentine ada 2 tempat di Avenue Lounge Bar sama di City Lights di atas. Kalau di Avenue Lounge Bar-nya itu mulai dari 300-an ribu, kalau di City Lights-nya 900-an ribu. Dan ada live music sama lucky draw-nya. Wih, sudah hafal saya. Hafal. Lulus sudah. Lulus sebagai markomnya. Oke, sekali lagi ya, Talkers ya. Bisa di like, subscribe, dan bisa di share kalau misalnya ada yang temennya sekarang di industri IT atau lagi kuliah di bidang IT atau lagi bekerja di bidang IT. Sampai ketemu di sesi berikutnya dan sukses selalu. Iya, oke.